Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Gaya Rahmadiani. Masih di mata kuliah anggaran perusahaan. Kita fokus sekarang ke chapter yang ketiga, yaitu anggaran produksi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu biar saya makin semangat untuk membuat materi perkuliahan untuk khususnya mahasiswa saya, gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke anggaran produksi, perlu saya ingatkan kembali, saya sudah membuat 2 video sebelumnya tentang ramalan penjualan dan anggaran penjualan. Oke ya, karena di anggaran perusahaan kita harus ada tahapan-tahapannya ketika kita menyusun. Oke, tahapan penyusunan anggaran perusahaan itu yang pertama peramalan penjualan atau forecasting. Yang kedua adalah anggaran penjualan, dan yang ketiga baru kita masuk pada anggaran produksi, gitu ya. Jadi ini adalah tahap ketiga ketika kita menyusun anggaran perusahaan. Oke, anggaran produksi sebelum kita masuk lagi. Jadi perlu diketahui bahwa anggaran produksi itu merupakan suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang mana di dalamnya mencangkup rencana mengenai jenis atau kualitas, kemudian ada lagi jumlah atau kuantitas, dan waktu produksi yang akan dilakukan, gitu ya. Itu merupakan anggaran produksi. Jadi dengan kata lain bahwa anggaran produksi yaitu kita membuat jadwal produksinya, membuat jadwal produksi untuk periode di masa yang akan datang, gitu ya. Itu anggaran produksi. Kemudian juga nantinya ada kebijakan-kebijakan lagi di dalam anggaran produksi yang perlu disesuaikan, gitu ya. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke materi anggaran produksi. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Jadi kita sekarang mau menyusun anggaran produksi. Contoh kasusnya di sini dimisalkan anggaran penjualan sebesar 3.225 unit milik PT Jaya. Di chapter sebelumnya juga masih dengan contoh kasus PT Jaya, gitu ya. Terbagi dalam 4 triwulan sebagai berikut. Triwulan 1 675 unit, triwulan 2 725 unit, triwulan 3 870 unit, dan triwulan 4 955 unit. Kemudian ada lagi informasi bahwa rencana persediaan akhir barang 500 unit, kemudian persediaan awal barang PT Jaya 725 unit. Oke, jadi dari informasi ini kita bisa menyusun anggaran produksi. Jadi dengan kata lain, sumber data penyusunan anggaran produksi itu dari anggaran penjualan, dan disertai harus ada data persediaan akhir dan persediaan awal, ya. Itu adalah sumber data anggaran produksi. Kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Oke, langkah pertama ketika kita menyusun anggaran produksi yaitu menghitung anggaran produksinya. Jadi sebenarnya anggaran produksi itu bisa langsung dihitung karena anggaran produksi itu ada rumusnya. Jadi rumus anggaran produksi itu adalah rencana penjualan ditambah rencana tingkat persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Dari rumus ini kita bisa hitung anggaran produksi untuk 1 tahun PT Jaya, ya. Dari data sebelumnya bahwa rencana penjualan atau anggaran penjualan, ya, ini sumber data inti dari yang kita butuhkan, gitu ya. Anggaran penjualan 3.225, ya, ditambah rencana tingkat persediaan akhir 500, ya, ditambahkan ketemu total dikurangi persediaan awal. Ya, persediaan awalnya 725 unit, gitu ya. Jadi anggaran produksi untuk 1 tahun PT Jaya itu sejumlah 3.000 unit. Sebenarnya anggaran produksi sampai sini saja sudah cukup, ya, sampai sini saja sudah selesai. Cuman di anggaran produksi kita akan menjadwalkan untuk masing-masing periode triwulannya. Kita rincikan lagi, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah menyusun anggaran produksi.
ketika kita menyusun anggaran produksi, kita sesuaikan kita mau pakai kebijakan yang mana. Ya, jadi ada kebijakan stabilitas produksi, stabilitas kebijakan stabilitas persediaan, ya, kebijakan stabilitas kombinasi. Jadi ada 3 kebijakan yang akan diputuskan oleh perusahaan. Cuman di sini nanti kita akan fokus ke kebijakan stabilitas produksi dan persediaan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kebijakan stabilitas produksi. Jadi menyusun anggaran produksi dengan kebijakan stabilitas produksi. Jadi kalau stabilitas produksi itu intinya secara teknisnya kita menstabilkan anggaran produksinya. Ya, kita lihat bersama-sama. Jadi menyusun anggaran produksi, langkah awal adalah input data perhitungan anggaran produksi. Jadi tabelnya seperti ini, karena kita akan menjadwalkan, maka ya ini anggaran produksinya, kemudian kita jadwalkan untuk masing-masing triwulannya. Kita jadwalkannya sesuai dengan ketika anggaran penjualannya kita rincikannya per apa gitu. Karena kemarin anggaran penjualannya kita rincikan per triwulan dalam 1 tahun, ya kita sesuaikan saja per triwulan ya. Nah, input data perhitungan anggaran produksi. Nah, ini rumusnya yang tadi ya. Ini sudah pakem seperti ini rumusnya, kemudian ini perhitungan. Oke, lihat kita selanjutnya adalah mengisi kolom-kolom penjadwalan ini. Gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah setelah kita menginput data anggaran produksi ini, kemudian kita input data informasi rincian rencana penjualan ya, atau rencana penjualan. Nah, sebelumnya di bab anggaran penjualan itu kan ada rincian per triwulan ya. Jadi ini adalah peramalan penjualan, kemudian dirincikan per triwulannya di anggaran penjualan. Kita pakai ini, kita masukkan ya, kita masukkan triwulan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, ini berapa. Jadi bagi yang bertanya-tanya ini dari mana, coba silakan lihat video di chapter anggaran penjualan ya. Nah, sudah dimasukkan, kemudian langkah selanjutnya adalah input data informasi rencana persediaan akhir dan persediaan awal. Jadi karena kita punya data persediaan akhirnya berapa? 500. Nah, persediaan akhir ditaruh di periode paling akhir atau di periode triwulan 4 di sini. Kemudian persediaan awal ditaruh di periode paling awal ya, atau di periode triwulan 1 gitu ya. Jadi persediaan akhir taruh di periode paling akhir, persediaan awal taruh di periode paling awal. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini, apabila manajer memutuskan untuk menggunakan stabilitas produksi, maka perhitungannya rencana produksi 1 tahun 3.000 kayak tadi. Nah, ini rencana produksi 1 tahun itu 3.000, 1 tahun 3.000. Maka kita merincikannya kan per triwulan. 1 tahun ada 4 triwulan, maka rata-rata produksi per triwulannya anggaran produksi 3.000 dibagi triwulan ada 4, dibagi 4 triwulan. Jadi 3.000 bagi 4 750 unit. Nah, ini adalah nilai anggaran produksi rata-rata masing-masing triwulan. Ya, kebijakan stabilitas produksi berarti yang stabil adalah tingkat produksinya sebesar 750 unit gitu ya. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan saja nilai 750-nya masuk ke masing-masing triwulan. 750 semuanya 750. Ketika dijumlahkan 3.000 ya. Jadi ini penjumlahan sama dengan 3.000. Ini pun juga sama, rencana penjualan penjumlahannya 3.225. Semuanya penjumlahan sama. Jadi intinya sisi triwulan ini, sisi perincian kita ini adalah penjumlahannya gitu ya. Kemudian setelah kita masukkan data informasi rata-rata produksi per periode, langkah selanjutnya adalah menghitung sesuai rumus anggaran produksi. Jadi rumus tadi kan, yang rumus anggaran produksinya kan sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Jadi semua tabel ini silakan ditambah, dikurang, tambah, kurang sesuai dengan rumus dari anggaran produksi gitu ya.
mana dulu nih yang kita bisa tambah atau kurang. Jadi kita mengisi kolom yang masih kosong ya. Yang bisa ditambah dan kurang adalah triwulan 1 dan triwulan 4 ya. Jadi triwulan 4 dulu deh, misalkan triwulan 4 dulu 955 tambah 500 sekian gitu ya. Nah, sekian dikurangi sekian jadi sekian gitu ya. Paham ya? Jadi nah, tadi kan hanya ada ini ya, 955 tambah 500 jadi 1455. Ini masih kosong tadi. Jadi 1455 dikurangi 750 sebesar 705. Nah, yang tadi juga sama, yang kosong berarti yang persediaan akhir dan total. Berarti yang bisa dijumlah atau kurang berarti ini ya. Tinggal dijumlahkan 725 karena total kurangi persediaan awal jadi anggaran produksi, maka ya kalau yang diketahui persediaan awal dan anggaran produksi tinggal dijumlahkan saja. Ini tambah ini dijumlahkan jadi 1475. Tadi ini kosong. 1475 dikurangi 675 jadi 800. Jadi periode paling awal dan periode paling akhir itu sudah terisi. Tinggal periode triwulan 2 dan 3 belum terisi. Caranya gimana? Nah, caranya gini. Jadi, untuk melengkapi kolom yang masih kosong, kita sesuaikan dengan persediaannya. Jadi, persediaan akhir triwulan 1 sama dengan persediaan awal triwulan 2. Masuk akal ya? Jadi, ini persediaan awal triwulan 1 ditarik ke persediaan awal triwulan 2 gitu. Nah ini persediaan akhir triwulan 1 sama dengan persediaan awal triwulan 2, persediaan akhir triwulan 2 sama dengan persediaan awal triwulan 3 dan seterusnya. Oke, setelah ketemu seperti ini, berarti triwulan 2 bisa dijumlahkan 800 tambah 750 dikurangi 725. Nah, sekian. Sesuaikan lagi ya dengan rumusnya. Kemudian ada persediaan akhir triwulan 2. Persediaan akhir triwulan 2 sama dengan persediaan awal triwulan 3 gitu ya. Nah, kemudian bisa dihitung lagi, berarti 825 tambah 750 dikurangi 870. Nah, persediaan akhir triwulan 3 sama dengan persediaan awal triwulan 4 gitu ya. Tuh, kemudian selanjutnya, maka penyusunan anggaran produksi ya, kebijakan stabilitas produksinya akan menjadi tabel seperti ini. Ini adalah kebijakan stabilitas produksi gitu ya. Kemudian selanjutnya kita coba untuk menginput data perhitungan anggaran produksi untuk kebijakan stabilitas persediaan. Nah, berbeda dengan stabilitas produksi, kalau stabilitas persediaan di sini sama, langkahnya pertama adalah menghitung anggaran produksi gitu ya. Ini anggaran produksinya, kemudian apa yang harus kita sesuaikan lagi? Langkah selanjutnya adalah input data informasi rencana penjualan. Oke, sama, ini dari anggaran penjualan sebelumnya. Kemudian persediaan akhir taruh di paling akhir, persediaan awal di periode pertama. Ya, kemudian selanjutnya, karena ini stabilitas persediaan, maka yang stabil adalah nilai persediaannya. Untuk menstabilkan nilai persediaan, berarti caranya adalah mencari selisih antara persediaan awal dan akhir. Jadi kita kurangi persediaan awal dikurangi persediaan akhir, yaitu sebesar 225. Selisih ini akan dialokasikan untuk masing-masing triwulan. Jadi kita cari 225 selisihnya ini dibagi yang masih kosong berapa gitu ya. Ini yang masih kosong berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3 sisa periodenya. Berarti 225 dibagi 3 sama dengan 75 unit gitu ya. Sudah ketemu alokasi tiap triwulan 75 unit. Nah, belum selesai. Jadi 75 unit ini akan mengurangi nilai persediaan akhir. Jadi nilai persediaan akhir dikurangi 75 unit ya. Di 500 dikurangi 75 sama dengan 425. Ya, 425, maka persediaan akhir triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3 sama dengan 425. Kita lihat. Oke, dimasukkan 425. 425. Oke ya. Ada catatan di bawah. Tergantung pada periode yang dijadwalkan. Jika dalam 1 tahun dijadwalkan per triwulan,
maka sisa periode persediaan akhir sama dengan 3 ya, karena tadi 4 triwulan persediaan akhirnya sudah diisi 1, berarti tinggal 3. Tapi jika 1 tahun dijadwalkan per bulan, berarti kan tabelnya ada 12, kemudian persediaan akhirnya sudah diisi bulan Desember, sudah diisi 1, berarti tinggal ada 11. Maka 1 triwulan dijadwalkan per bulan, maka sisa periode persediaan akhirnya sama dengan 2 gitu ya. Sampai sini bisa dipahami. Kalau misalkan tidak bisa dipahami, silakan komen di kolom komentar, silakan ditanyakan yang tidak paham, nanti saya akan jawab ya. Kemudian jika hasil positif ya, maka akan mengurangi persediaan akhir ya. Ini kan hasilnya positif 75 ya, positif maka akan mengurangi persediaan akhir. Tapi kalau hasilnya min, itu akan menambah persediaan akhir ya, disesuaikannya. Oke, selanjutnya setelah kita menginput data informasi persediaan akhir, itu juga bisa untuk menginput data persediaan awal ya, karena kan tadi bahwa persediaan akhir triwulan 1 sama dengan persediaan awal triwulan 2 gitu ya. Persediaan akhir triwulan 2 sama dengan persediaan awal triwulan 3. Persediaan akhir triwulan 3 sama dengan persediaan awal triwulan 4 gitu ya. Jadi sudah terisi persediaan awalnya. Tinggal bagaimana? Tinggal dijumlahkan dan dikurangi. Jumlahkan dan dikurangi sesuai dengan rumus anggaran produksi. Kolom total sudah terisi, kemudian kolom anggaran produksi sudah terisi. Jadi penyusunan anggaran produksi kebijakan stabilitas persediaan adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian lanjut di latihan kasus anggaran produksi masih dengan PT Amanda. Ya, PT Amanda diketahui ada persediaan awal dan akhir untuk masing-masing daerah ya, Jakarta, Semarang, Surabaya, masih nyambung kasusnya dengan kasus yang ada di anggaran penjualan ya. Kemudian dari data anggaran penjualan kita diminta untuk membuat anggaran produksi untuk stabilitas produksi dan stabilitas persediaan untuk masing-masing daerah. Karena daerahnya 3, masing-masing daerah buat stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Berarti Jakarta ada 2 tabel, Semarang 2 tabel, Surabaya 2 tabel. Jadi keseluruhan kita buat ada 6 tabel anggaran produksi. Coba kita lihat langsung ke Excel-nya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tabelnya ya, bisa dilihat bersama-sama. Ini soalnya ada persediaan awal dan akhir ya. Langkah pertama kita membuat tabel ya untuk masing-masing daerah dan untuk masing-masing stabilitas. Yang atas stabilitas produksi, yang bawah stabilitas persediaan. Oke, kita lihat, kita hitung dulu untuk anggaran produksinya. Oke, saya sudah hitung, nanti kalian tinggal menyesuaikan saja. Oke, baik. Seperti ini ya. Jadi rencana penjualannya untuk Jakarta 69, anggaran penjualannya Semarang 51, anggaran penjualannya Surabaya 52. Dari mana? Dari anggaran penjualan ini ya, dari ini. Nah, ini juga bisa diisi, sudah bisa diisi. Oke, sudah bisa diisi. Dari mana? Dari anggaran penjualan ya, ini gitu. Makanya kalau kita mau menyusun anggaran produksi harus sebelumnya menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini bagaimana? Persediaan akhir taruh di akhir, persediaan awal taruh di awal gitu ya. Jadi sudah bisa diketahui. Saya ganti warnanya. Coba satu lagi.
Nah, periode persediaan akhir taruh di triwulan 4, persediaan awal taruh di periode triwulan 1. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kalau stabilitas produksi ini yang hijau, ini tinggal dibagi aja. 66 dibagi 4, 63 bagi 4, 61 bagi 4 semuanya. Hasilnya desimal, nggak apa-apa, desimal dulu ya. Untuk yang membulatkan itu tergantung kebijakan perusahaan gitu ya. Nah, biarkan desimal dulu. Nah, setelah ini bagaimana? Ditambah yang bisa ditambah, dikurangi yang bisa dikurangi gitu ya. Karena ini rumusnya rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, ya dah tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang gitu ya. Ini ditambah, ini dikurangi gitu ya. Kemudian persediaan akhir triwulan 1 sama dengan persediaan awal triwulan 2. Taruh di sini. Nah, gitu ya. Ditambah lagi, dikurangi lagi. Persediaan akhir triwulan 2 sama dengan persediaan awal triwulan 3. Taruh di sini. Nah, ditambah dikurang. Itulah penyusunan anggaran produksi, stabilitas produksi, sama yang lain juga. Jadi silakan nanti coba untuk dihitung sendiri ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kalau stabilitas produksi. Sekarang stabilitas persediaan, caranya gimana? Nah, setelah kita meletakkan persediaan akhir di akhir, persediaan awal di awal, nah, cara selanjutnya bagaimana? Nah, cara selanjutnya adalah kita mencari nilai selisih. Nah, mencari nilai selisih bagaimana? Berarti mencari persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Awal 33 dikurangi 30 berapa? 3. Nah, 3 dibagi yang sisa berapa? 3, 1. Berarti 30 ya, 30 dikurangi 1 berapa? Gitu ya. Maka hasilnya 29. Oke ya? Oke, coba kita ulangi. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah mencari nilai persediaan akhir. Caranya adalah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. 30 kurangi 33 dikurangi 30, 3 ya, jumlah 3. Nah, 3 dibagi, karena yang kosong 3 maka dibagi 3. 3 bagi 3 1. Berarti 30 persediaan akhir dikurangi 1. Maka masing-masing triwulan 1 2 3 itu sejumlah 29. Oke. Kalau ini 29 maka disesuaikan di persediaan awalnya. Sekian. Nah, ini sekarang yang Semarang misalkan persediaan awal 13 dikurangi persediaan akhir berapa? Nah, 13 dikurangi 12 ya. 13 kurangi 25, 13 kurangi 25 sama dengan min 12. Min 12 dibagi 1 2 3 3. Min 12 bagi 3. Min 4 ya. Jadi karena min 4 maka menambah nilai persediaan akhir. 25 tambah 4 sama dengan 29 29 29. Ini juga 29 29 29. Coba yang ini sekarang. Persediaan awal dikurangi persediaan akhir. 17 dikurangi 26. 17 dikurangi 269. 9 bagi 3. 3 ya, maka min 3 gitu ya. Maka 26 ditambah 3. 29 29 29. Oke. Udah. Yang lain gimana? Ya, yang lain tinggal ditambah, dikurang, tambah kurang. Tambah kurang gitu ya. Tambah kurang, tambah kurang. Oke, sudah selesai. Ini adalah cara penyusunan anggaran produksi untuk stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar ya. Mungkin saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.